Bab 476, Serangan Kejutan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Lucu, Zhang Yu mendengus dingin, aku menggunakanmu untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Kurasa begitu, jika kau tidak dapat menemukannya, kau beri aku 10.000 yuan. Itu biaya kehilangan mentalku. Bagaimana, kau setuju? Aku akan membiarkanmu mencari. Mengapa aku harus memberimu 10.000 yuan? Pria bermarga Liu mengerutkan kening. Zhang Yu menatap mata orang lain dan berkata, mengapa kau mencariku? Mengapa aku membutuhkanmu untuk 10.000 yuan? Pria bermarga Liu terdiam dan berkata bahwa sikap Zhang Yu tegas dan sedikit mengguncang hatinya. 10.000 yuan tidak banyak untuk dikatakan, dapat dikatakan bahwa 2 ponsel dapat dibeli. Bagaimana jika aku tidak dapat menemukannya sendiri? Kau tidak bisa begitu saja mempertaruhkan 10.000 yuan hanya dengan mendengarkan kata-kata orang lain. Ketika gadis bernama Nan Nan melihat ini, dia juga tahu bahwa pria Liu sedang khawatir saat ini, dan berkata dengan suara kecil, Liu, saudara. Haruskah polisi menyelesaikannya? Pria bermarga Liu berpikir sejenak dan berkata bahwa jika dia menakut-nakuti dan menakut-nakuti pihak lain, dia benar-benar tidak dapat mengobati pihak lain. Aku mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah itu, dia menatap Zhang Yu, dan berkata, nak. Biarkan aku bersikap sombong sebentar, dan tunggu polisi datang, aku mengerti apa yang kamu katakan. Setelah itu, aku segera pergi menggali ponselku dan bermaksud untuk menelepon polisi. Zhang Yu mencibir dan tersenyum dan berkata, jangan menggunakan polisi untuk menakut-nakuti orang. Aku lebih baik dari lawanku. Kamu suka menelepon polisi dan tidak menelepon polisi. Bahkan jika polisi datang, aku tidak takut. Setelah mendengar ini, pria bernama Liu tiba-tiba meletakkan ponselnya dan berkata, tidak. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Kamu ingin bermain dan menunggu sampai polisi datang, kamu dapat membandingkan. Kenapa? Zhang Yu Leng bersenandung. Apa kualifikasimu untuk menghalangiku ikut bertanding? Pria bermarga Liu berkata, aku curiga ponselmu sekarang ada di tanganmu. Bagaimana jika kamu memberikan ponsel itu kepada seseorang dengan alasan permainan, atau kehilangannya? Jadi kamu ingin bertanding, tunggu polisi datang, periksa tubuhmu, buktikan kamu tidak akan bisa bermain sampai kamu tidak bersalah. Sampai saat itu, kamu tidak ingin meninggalkan setengah langkahku di sini. Liu Hao, apa yang terjadi? Seorang pria datang saat ini. Ketika pria bermarga Liu Hao melihat pihak lain, dia berkata dengan sibuk, tua. Kamu datang dengan benar, ponsel adikmu diambil oleh anak ini. Jelas dan lugas. Zhang Xunkei mendengar kata-kata itu dan melihat ke atas dan ke bawah Zhang Yu. Untuk mengatakan anak besar ini, Zhang Xunkei masih bisa mengingatnya. Karena Zhang Xunkei juga seorang penggemar kaligrafi dan seorang kontestan. Tentu saja, aku sangat iri pada Zhang Yu, seorang anak hebat yang menulis dan menulis. Awalnya menurut ide Zhang Xunkei, dia tidak mau percaya bahwa seorang remaja dengan tingkat kaligrafi yang begitu baik akan mencuri ponsel orang lain. Tetapi bagaimanapun juga, hati manusia dipisahkan oleh perut. Mungkin pihak lain ditutupi oleh keterampilan kaligrafi yang indah. Orang ini mungkin tidak menyukai pencuri itu. Zhang Xunkei mengerang sejenak dan berkata, Liu Hao benar. Kamu tidak dapat berpartisipasi dalam permainan. Sebaiknya kita menunggu polisi untuk menyelesaikan masalah. Belum terlambat bagimu untuk berpartisipasi dalam permainan. Zhang Yujian menambahkan orang lain yang memasukkan palang secara horizontal, dan berkata dengan tidak sabar, mengapa ada orang yang tidak masuk akal lagi? Saya sudah katakan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melarang saya berpartisipasi dalam kompetisi? Ingin saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi? Tidak apa-apa, saya akan memberi Anda 10.000 yuan sekarang. Saya akan membiarkan Anda mencarinya sekarang. Jika Anda tidak menemukan 10.000 yuan, itu adalah kerugian mental saya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uangnya, masalah pribadi tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Anakmu berutang padamu. Liu Hao sangat marah dengan sikap Zhang Yu saat ini sehingga dia bergegas meraih kerah Zhang Yu dan berencana untuk mengajarinya sesuatu. Hao Zi, jangan. Zhang Sun terkejut dan berkata pada saat yang sama. Anda perlu tahu apakah Anda tidak bisa melakukannya sebelum masalah ini menjadi jelas.
Bagaimanapun, Zhang Yu adalah pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi kelompok pemuda. Terus terang, dia adalah seorang siswa. Bahasa Indonesia, jika Anda melakukan sesuatu kepada para siswa, jika Anda menyakiti seseorang, Anda takut semuanya akan serba salah. Pada akhirnya, itu tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi jika Zhang Sunkai, bagaimana saya bisa menghentikan Liu Hao, yang sudah agak marah? Dia sudah meraih keras Zhang Yu saat ini, dan menarik dengan keras pada saat yang sama. Anda tahu bahwa Liu Hao tidak ingin memukul siapapun, sebenarnya, dia hanya ingin menakut-nakuti dan menakut-nakuti satu sama lain terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang lain itu hanyalah seorang siswa muda. Meskipun dia lebih tinggi, dia terlihat kurus dan mungkin akan dikeluarkan sendiri begitu dia diteriaki, dan semuanya mungkin diselesaikan dengan lancar. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang di sekitar adalah ketika Liu Haogang meraih keras Zhang Yu dan akan menariknya dengan keras. Zhang Yu melintas dengan satu tangan, dengan cepat menggenggam pergelangan tangan Liu Hao, dan pada saat yang sama ujung jarinya memegang mulut harimaunya, dia segera berbalik. Liu Hao langsung merasakan pergelangan tangannya seperti dijepit catok, terutama posisi mulut harimau yang ditekan oleh sisi lain, yang sangat menyakitkan, dan tubuhnya tak terkendali dibawa ke sudut yang berlawanan. Pada saat ini, Liu Hao sama sekali tidak dapat menahan kekuatan besar lawan. Dia hanya bisa mengikuti kekuatan lawan menuju teriakan, "Oh!" dan memutar tubuhnya tak terkendali. Setelah Zhang Yu membalikkan tangan lawannya, dia tiba-tiba melepaskannya, dan pada saat yang sama, dia menepuk punggung lawan, hanya mendengarkan suara, "Peng!" Liu Hao segera merasakan punggungnya tertembak oleh kekuatan ledakan yang sangat besar, dan bertabrakan dengan Zhang Sunkai yang mendekat. Niat Zhang Sunkai untuk secara refleks memeluk Liu Hao yang tertembak. Pada saat yang sama ketika keduanya bersentuhan, Zhang Sunkai juga merasakan kekuatan yang sangat besar, berdampak pada Liu Haolian dan membuat dirinya mundur beberapa langkah. Sebelum dia bisa pada saat yang sama, saya terkejut. Anda harus tahu bahwa ketika pihak lain menembak dengan santai, ada kekuatan yang begitu besar sehingga bahkan dua orang dewasa akan dapat menahannya, yang membuatnya sulit dipercaya. Dan Liu Hao baru saja ditembak oleh Zhang Yu, dan rasanya seperti dia hampir kehabisan napas, jika bukan karena Zhang Sunkai yang baru saja menangkap dirinya sendiri, saya khawatir dia harus terbang keluar untuk mendapatkan lumpur anjing. Untuk mengetahui semua ini, itu hampir merupakan hal yang sesaat. Orang-orang di sekitarku yang menyaksikan kegembiraan itu sedikit tercengang. Di mata orang-orang ini, meskipun Zhang Yu besar, dia tidak terlalu kuat, dan dia adalah seorang mahasiswa sarjana. Dalam pengetahuan umum, Zhang Yu tidak mungkin menjadi lawan yang kuat dari Liu Hao. Tetapi kenyataan bahwa itu baru saja lahir adalah kebalikannya. Liu Hao yang kuat ditundukkan oleh Zhang Yu pada saat yang sama dan didorong keluar dengan telapak tangannya. Banyak orang memandang Zhang Yu dengan ekspresi terkejut, mereka tidak melihatnya. Tanpa terlebih dahulu tiba pada bocah ini, tidak hanya tulisan kaligrafi kelas 1, tetapi juga kungfu tidak mudah. Tidak mungkin bocah ini adalah siswa sekolah menengah eksperimen kuil Shaolin. 18 pria perunggu pertama kali lolos sebelum mereka turun ke kompetisi kaligrafi. Anda kewalahan. Begitu beberapa orang mulai bergerak, pengaruh kejadian itu meluas lagi, untuk mengatakan bahwa tadi, masalah ini masih dalam insiden berskala kecil, dan hanya beberapa orang di sekitarnya yang mengetahui keseluruhan ceritanya. Bagaimanapun, sikap mulut memiliki pengaruh yang terbatas, tetapi situasinya adalah beberapa orang menggerakkan tangan mereka lagi, dan masalahnya tidak sesederhana itu. Orang-orang di sekitar mereka mendengus dan mengelilingi mereka untuk melihat apa yang terjadi. Sebagai panitia penyelenggara, banyak hal terjadi saat ini, karena orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran berkumpul bersama, tidak mungkin bagi panitia penyelenggara untuk tidak melihat staf panitia penyelenggara. Saya bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Beberapa anggota staf bergegas dan bergegas untuk mengatakan bahwa Liu Hao baru saja mengembalikan sedikit gas saat ini. Ketika dia melihat staf panitia penyelenggara mengenakan seragam kerja bergegas, sepertinya dia melihat seorang penyelamat, dan dia memberitahu staf sesuatu tadi. Pada saat yang sama, deskripsi yang komprehensif, multisudut, 3 dimensi, dan menyeluruh tentang pemukulan Zhang Yu dibuat. Secara keseluruhan itu adalah ide inti. Orang ini jelas-jelas bajingan yang mencuri barang terlebih dahulu dan kemudian memukul orang.
Staf panitia penyelenggara kompetisi sedikit bermata besar dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pertama, Zhang Yu adalah seorang siswa, kedua adalah seorang kontestan, dan para kontestan lebih kuat. Pemain, alasan utamanya adalah bahwa orang ini cukup mampu. Agak sulit untuk mengatakannya. Mengandalkan staf beberapa kompetisi, saya khawatir sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, masalah yang melibatkan pencurian dan penyerangan mungkin hanya dapat diselesaikan oleh polisi profesional. Tepat ketika staf beberapa panitia penyelenggara kompetisi merasakan beberapa masalah, para juri dari panitia penyelenggara kompetisi, serta sekelompok orang di area VIP, berkumpul pada saat ini. Karena mereka juga ingin tahu apa yang terjadi di sini. Ketika sekelompok orang ini mulai memahami masalah ini, mereka juga memiliki beberapa mata besar. Zhang Yu, mereka semua tahu, bagaimanapun juga, karyanya masih tergantung di puncak karya-karya terbaik. Tetapi tidak mudah untuk mengatakan bahwa anak besar yang menulis dengan baik tidak hanya mencuri barang tetapi juga memukul orang. Ningkin juga berdiri di antara kerumunan, mendengarkan masalah ini dengan jelas, dia juga merasa sedikit tidak percaya. Zhang Yu mencuri barang. Dia merasa tidak percaya pada awalnya, karena ini sangat berbeda dari penampilan Zhang Yuping yang biasa. Tetapi jika Zhang Yu tidak mencuri sesuatu, lalu mengapa orang-orang ini berkata dengan sangat fasih seolah-olah melihatnya lagi? Apakah benar-benar ada rahasia yang tersembunyi di sini? Namun, sebagai wakil kepala sekolah SMP nomor 1, tidak mungkin baginya untuk tetap diam. Ningkin mengerang sebentar, dan berkata kepada Liu Hao, kawan kecil ini. Saya adalah wakil kepala sekolah SMP No. 1. Apakah Anda mengatakan bahwa Zhang Yu dari sekolah kami mencuri teman Anda? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Pada saat ini, Liu Hao juga sedikit marah dan melihat Ningkin bertanya, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi seseorang melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia memberi tahu saya. Karena Anda adalah kepala sekolah anak itu, maka hal ini Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal, jika tidak anak itu akan sial ketika polisi datang. Petik 2. Kawan Xiao, jangan impulsif. Ningkin buru-buru menghibur beberapa patah kata, dan berkata, Tuan Zhang Yu, yang selalu berprestasi di sekolah, dan merupakan wakil ketua serikat siswa sekolah kita. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Jangan terlalu impulsif. Anda terlalu marah untuk menyakiti diri sendiri. Petik 2. Ketika Liu Hao mendengar ini, dia tidak menyinggung satu titik pun. Dia berkata, bagaimana jika dia adalah wakil ketua serikat siswa? Siapa yang menetapkan bahwa wakil ketua serikat siswa tidak dapat mencuri orang lain? Siapapun yang menetapkan wakil ketua serikat siswa dapat mencuri dan berkelahi. Orang-orang, meskipun Anda adalah wakil kepala sekolah SMP nomor 1, Anda tidak ingin melindungi siswa Anda dari melakukan kejahatan. Begitu banyak orang yang menonton di sini. Tidak mudah bagi Anda untuk menyebut rusa sebagai kuda. Kepala sekolah Ning, saya pikir kawan kecil ini juga benar. Han Kei mengumpulkan tenaganya dan berkata dengan wajah yang adil, meskipun para siswa yang terlibat adalah wakil ketua serikat siswa sekolahmu. Tetapi bagaimanapun juga, hakikat pendidikan sangatlah serius. Sebagai pendidik, kita tetap tidak dapat menghindari masalah. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi masalah secara langsung, menyelesaikan masalah, dan memulai dari hakikat masalah. Kamu benar. Mengetahui bahwa Han Kei telah menangkap Ningkin saat ini, itu menyakitkan. Aku hampir dipukuli oleh Ningkin di tengah-tengah sekelompok kepala sekolah. Aku berkata bahwa aku hampir kehilangan napas saat itu. Sekarang kesempatan itu langka, wakil ketua serikat siswa sekolah menengah pertama mencuri sesuatu dan tertangkap. Sekarang dia hanya perlu memikirkan gelar ini dan dia sangat bersemangat. Ketika Ningkin melihat Han Kei, dia memasukkan sebuah bar secara horizontal, dan tentu saja dia marah, tetapi dia tidak dapat bersuara dengan pihak lain di matanya. Aku tidak punya pilihan selain menahan amarahku dan berkata, Kepala Sekolah Han. Masalah ini hanya omongan dari pihak lain. Lagi pula, dia tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa Zhang Yu mencuri ponsel itu. Sekarang kau menganggap Zhang Yu sebagai pencuri, tampaknya hal itu sangat tidak masuk akal. Ketika Han Kei mendengar kata-kata itu, dia mencibir, kawan kecil ini jelas dan jelas. Seseorang melihatnya mencuri sesuatu, bukti apa yang dibutuhkan? Kepala sekolah Ning, saya pikir itu perlu, Anda masih membujuk teman sekelas itu untuk menyerahkan barang-barang itu.
Mungkin itu hanya lelucon, yang terbaik adalah tidak membuat masalah besar, jika sampai ke kantor polisi, itu akan buruk baginya dan semua orang. Ningkin berkata, Han Kai, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda seorang polisi? Atau apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan Zhang Yu mencuri sesuatu? Han Kai berkata, saya bukan polisi, tetapi kita bisa mendapatkan polisi. Tidak akan lama lagi semuanya akan beres dengan cepat. Ningkin mendengar beberapa patah kata hening, berpikir sejenak dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, lihat masalah ini, apakah Anda perlu membiarkan polisi menyelesaikannya? Artinya, jika Zhang Yuzhen mengambil ponselnya, dia pasti akan menolak polisi untuk menengahi. Jika demikian halnya, maka Anda juga dapat maju sebagai pembawa damai dan berusaha untuk tidak membesar-besarkan masalah, untuk menghindari yang terakhir. Tetapi jika Zhang Yu setuju dengan polisi untuk menengahi, maka Zhang Yu tidak mengambil ponselnya, jadi masalah akan lebih mudah ditangani. Karena sudah begitu besar, polisi benar-benar perlu membuktikan ketidakbersalahan Zhang Yu. Karena ini juga sangat penting bagi reputasi sekolah menengah pertama, lagi pula, Zhang Yu masih menjadi wakil ketua Serikat Siswa Sekolah Menengah Pertama, sekolah juga harus memiliki keputusan akhir yang akurat tentang masalah ini. Begitu Ningkin mengatakan ini, semua orang di lapangan secara alami mengalihkan perhatiannya ke Zhang Yu, semua ingin mendengar bagaimana para pihak akan memilih. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum saat ini, sebenarnya, masalah ini tidak perlu diselesaikan oleh polisi. Zhang Yu mengatakan ini, dan semua orang di antara hadirin segera menunjukkan ekspresi seperti itu. Karena anak Anda tidak ingin polisi menyelesaikannya, maka anak Anda pasti telah mencurinya, jika tidak, Anda takut dengan apa yang dilakukan polisi. Ningkin mendengar ekspresi kecewa di wajahnya. Dia tidak menyangka Zhang Yu menjadi orang seperti itu. Tetapi Zhang Yu segera mengatakan sepatah kata, yang membuat semua orang sedikit terkejut. Zhang Yu tersenyum dan berkata, karena kepala sekolah Ning menyela, sebagai wakil ketua serikat mahasiswa, saya juga berkewajiban untuk membuktikan kehormatan sekolah dan ketidakbersalahan saya sendiri. Awalnya, saya berencana untuk membayar 10.000 untuk Anda, blokir, dan kemudian saya akan membiarkan Anda mencari-cari. Jika Anda tidak dapat menemukan ponsel Anda, maka 10.000 yuan akan menjadi kerugian saya. Tetapi karena Presiden Ning berbicara, saya juga menghormati pendapat para pemimpin sekolah, jadi selama Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika orang yang saya curi mengetahuinya dan menghadapi saya tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Anda mencari segera. Bagaimana, jika Anda setuju, kami akan menghadapi Anda sekarang. Jika Anda tidak setuju, polisi ada di sini, saya tidak takut. Saya ingin polisi menggeledah tubuh saya, ya, Anda harus memberi saya kompensasi 10.000 yuan, atau polisi akan diampuni. Saya tidak takut dengan masalah. Karena saya tidak mencuri. Petik 2. Pidato Zhang Yu berikutnya memiliki nada bicara dan sikapnya sangat kuat. Tentu saja, ada juga makna bahwa babi mati tidak takut air mendidih di tengah pidatonya. Anda harus tahu bahwa Anda mundur selangkah dan kemudian melangkah lebih jauh, sehingga semua orang di sekitar Anda tidak dapat menemukan masalah apapun. Dan orang-orang yang tampak bersemangat saat ini juga memiliki beberapa keraguan tentang kata-kata Liu Hao. Anda perlu tahu bahwa karena pihak lain begitu sederhana dan percaya diri, sangat tidak mungkin orang lain mencurinya. Kemungkinan besar itu adalah kesalahpahaman atau orang-orang ini hanya mencari masalah. Ningkin mengangguk ketika dia melihat ini. Untuk mengetahui sikap Zhang Yu saat ini, dia sangat puas. Dia tidak hanya memberi dirinya wajah, tetapi juga kata-katanya sangat kaku, jadi bisa dikatakan, Zhang Yu benar-benar tidak mencuri apapun. Dalam hal ini, maka semuanya menjadi lebih sederhana. Memikirkan hal ini, Ningkin menatap Liu Hao dan berkata, kawan kecil ini. Karena teman sekelas kita Zhang Yu setuju untuk digeledah karena tidak bersalah, tolong lihat juga dia mencuri barang cari tahu, mari kita klarifikasi secara langsung. Kalian harus tahu bahwa, barang curian, adalah masalah yang sangat serius bagi seorang siswa. Kalian tidak boleh membiarkan orang lain mengatakan bahwa kalian mencuri sesuatu karena itu terhadap Zhang Yu. Teman-teman sekelas, ini adalah masalah yang sangat serius bagi sekolah menengah pertama kita. Kalian mengerti apa yang aku katakan, kan? Liu Hao harus mengatakan bahwa sikap keras Zhang Yu juga membuatnya bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya.
Benarkah anak, ini bukan pencuri? Memikirkan hal ini, pikiran Liu Hao berkelebat. Apakah anak itu pencuri yang sebenarnya? Aku tertipu. Memikirkan hal ini, Liu Hao buru-buru berbalik untuk menemukan Guo Zixian, yang baru saja mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Zhang Yu telah mencuri ponselnya. Anda harus tahu bahwa Guo Zixian telah keluar dari kerumunan saat ini, bermaksud untuk menyeka kakinya dan memulai mode mencuri, karena seluruh insiden semakin keras, harus dikatakan bahwa situasinya tidak lagi di bawah kendalinya. Jika Anda benar-benar ingin mendorong diri Anda keluar dari kerumunan untuk menghadapi Zhang Yu, lalu apa yang Anda lakukan di hadapan kepala sekolah Ning? Jadi untuk saat ini lebih baik menyelinap. Awalnya Guo Zixian akan melarikan diri dengan cepat, agar tidak membakar api, tetapi setelah berjalan keluar dari kerumunan, mereka dihentikan oleh dua orang. Satu orang adalah kakak tertua Zhang Nanan, Zhang Sunkai. Yang satunya adalah seorang teman pria, dan orang yang pernah melihat Guo Zixian. Zhang Sunkai ingin mengatakan bahwa tanggapannya masih sangat cepat, dan situasi saat ini agak tidak terkendali. Saya tentu saja bertanya kepada teman-teman saya bagaimana kejadian itu terjadi. Orang-orang yang menemani saya tentu saja menjelaskan semuanya kepada Zhang Sunkai dengan jelas. Zhang Sunkai juga tahu bahwa jika masalah ini harus diselesaikan, kuncinya adalah menemui orang yang bersaksi tentang Zhang Yu. Zhang Sunkai punya ide, dan tentu saja berbalik dan pergi mencari saksi Guo Zixian bersama teman-temannya. Kebetulan Guo Zixian dalam masalah serius, dan ketika mereka hendak pergi, mereka dihentikan oleh dua orang. Zhang Sun melihat Guo Zixian dan berkata, "Adik kecil ini, apakah kamu baru saja melihat orang itu mencuri ponsel adikku?" Guo Zixian berkata dengan sedikit canggung, aku tidak melihatnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Rekan Zhang Sunkai berkata, tidak. Kamu dan rekanku baru saja mengatakan bahwa orang besar itu yang mencuri milikmu beberapa kali, dan kamu telah berulang kali mengonfirmasi bahwa itu adalah dia. Mengapa tidak mengakuinya sekarang? Zhang Sunkai terkejut ketika melihat situasinya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat ekspresi pihak lain, dia berpikir bahwa pihak lain takut dan tidak mau mengakuinya. Jangan takut, adikku. Jika orang itu mencuri ponsel adikku, tolong bantu kami untuk membuktikannya. Kami dapat melindungimu dengan begitu banyak orang, dan tidak mungkin baginya untuk menyakitimu. Dan selama hal ini dikonfirmasi, kami akan segera memberitahu polisi, yakinlah. Guo Zixian pasti mencari petugas polisi, dan itu bahkan sedikit menakutkan. Meskipun dia benar-benar ingin Zhang Yu membuat penampilan samudra dalam masalah ini, dia tidak ingin pergi ke polisi. Guo Zixian buru-buru berkata, jangan cari polisi. Aku benar-benar tidak melihat kalian berdua salah mengenali orang. Zhang Sunkai mendengar dan melihat ke arah rekannya. Pria itu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak seharusnya mengakuinya. Itu kamu. Kalau tidak, pergilah bersama kami jika rekanku mengatakan tidak. Kamu, aku minta maaf sekali lagi. Aku tidak ada di sana. Itu tidak ada hubungannya denganku. Guo Zixian, terkejut, bergegas ke celah di antara keduanya dan pergi dari sini. Akibatnya, dia berhenti bergerak dan dihentikan oleh keduanya. Zhang Sun berkata, adik kecil, jangan khawatir. Kamu hanya perlu menemani kami di masa lalu dan berbicara sebentar. Setelah itu, aku mengedipkan mata pada rekanku. Keduanya saling berpelukan, memegang Guo Zixian, dan berjalan menuju ke tengah kerumunan. Guo Zixian hanyalah seorang siswa atau anak di bawah umur, bagaimana mungkin dia menjadi lawan dari dua orang kuat. Segera diseret dan didorong oleh keduanya ke inti kerumunan. Ketika dua orang menarik Guo Zixian ke tengah kerumunan, Liu Hao merasakannya, berbalik dan melihat Guo Zixian, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, adik kecil ini baru saja datang. Tolong bantu saya memastikan apakah pria besar itu mencuri ponsel teman saya. Guo Zixian berdiri di tengah kerumunan dan terkunci padanya oleh mata semua orang. Dia segera merasakan punggungnya dipenuhi keringat dingin, dan yang lebih menakutkan, mata Ningqin terkunci pada tubuhnya. Biarkan dia melompat dalam hatinya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ketika Ningqin melihat Guo Zixian sebagai saksi mata atas kejadian ini, dia tidak terkejut. Guo Zixian adalah ketua serikat mahasiswa sekolah dan salah satu kader terkemuka saat ini. Tentu saja, Ningqin tahu. Yang tidak diduga Ningqin adalah bahwa saksi mata dari kejadian ini juga Guo Zixian, yang terlalu aneh.
Karena Guo Zixian dan Zhang Yu sama-sama kader serikat mahasiswa dalam kompetisi ini, mereka juga dapat dianggap sebagai rekan satu tim. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Guo Zixian berdiri dan menuduh Zhang Yu mencuri ponselnya, yang membuat Ningqin merasa sangat tidak bisa dimengerti. Ketika Zhang Yu melihat Guo Zixian, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kupikir siapa saksi itu?" "Itu kamu, Guo Zixian." Ketika orang-orang di sekitarku melihat kedua orang itu saling kenal, mereka semua merasakan sedikit bau aneh, yang bahkan membuat Liu Hao dan Zhang Xunkei merasa sedikit aneh. Jika dua orang sudah saling kenal sejak awal, lalu mengapa repot-repot bersaksi melawan satu sama lain dalam pencurian ponsel? Liu Hao menatap Guo Zixian dan berpikir lagi, dan berkata, "Adik kecil ini. Saya ingin meminta Anda untuk mengonfirmasi di depan semua orang apakah pria besar ini telah mencuri ponsel teman saya. Masalah ini sangat penting. Tolong katakan yang sebenarnya." Petik 2. Saya. Ekspresi Guo Zixian sedikit canggung untuk dikatakan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, Guo Zixian ingin menghitung Zhang Yulai, tetapi dia hanya ingin berdiri di kejauhan dan menyaksikan orang-orang ini berkonflik dengan Zhang Yu. Dia tidak ingin bergegas ke depan untuk menghadapi Zhang Yu secara langsung. Namun, arah pameran insiden berikutnya jauh dari visi aslinya. Dia juga didorong oleh bebek dan didorong ke depan. Saat ini, dengan begitu banyak orang dan Ningqin di depannya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Zhang Xunkei menanggapi keinginan Guo Zixian untuk berhenti bicara, dan berkata, "Adik kecil. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu melihatnya, maka kamu dapat mengatakannya secara langsung. Begitu banyak dari kita di sini, yang lain tidak akan pernah menyakitimu." Akar rambut. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Ye Guo Zixian. Aku juga ingin tahu, bagaimana kamu melihat bahwa aku mencuri sesuatu?" Ningqin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Guo Zixian dan melihat apa yang akan dia katakan. Guo Zixian terkunci oleh mata semua orang, dan dia sangat tidak nyaman. Tetapi sekarang dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, mengetahui apa yang dia katakan mungkin memiliki dampak besar pada insiden itu. Dalam benak Guo Zixian, dia memikirkan pro dan kontra dari masalah ini dan pilihannya. Guo Zixian mengerti bahwa dia sekarang memiliki keuntungan tertentu, yaitu, Zhang Yu tidak tahu saat ini bahwa tangannya ada di dalam tasnya. Jika Zhang Yu sekarang dicuri di depan Ningqin, maka efek yang ingin dicapai olehnya dan Feng Shaohua pastilah yang terbaik. Saat itu Zhang Yubei berkata bahwa dia ingin mengubah posisi ketua serikat mahasiswa, dan bahkan dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisi serikat mahasiswa yang ada. Tetapi masalahnya sekarang adalah jika Anda bersaksi kepada Zhang Yu secara langsung, maka memang benar bahwa Zhang Yu dan Zhang Yu telah mencabik-cabik wajah mereka. Pada awalnya, mereka mungkin tidak memiliki masalah apapun. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Zhang Yu tampaknya memiliki dua putra, dan dia sangat galak. Jika dia marah, dia tidak dapat kembali ke sekolah untuk membalas dendam. Anda harus tahu bahwa pria kuat itu hanya tampak seperti seekor sapi, dan Zhang Yu hampir mendorong dengan satu tangan dan tidak membawa seekor anjing ke lumpur. Dia memiliki lengan dan betis kecilnya. Zhang Yu ingin meratakan dirinya sendiri, hanya satu jari sudah cukup. Guo Zixian tidak berbicara, tetapi hanya berdiri di sana, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat orang-orang yang bersemangat di sekitarnya tampak sedikit tidak sabar. Zhang Yu juga berkata dengan tidak sabar, "Hei, aku bilang Guo Zixian. Apakah kamu melihat bahwa aku mencuri sesuatu? Jika kamu melihatnya, kamu mengatakan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, kamu mengatakan kamu tidak melihatnya. Kamu melakukan ini apa artinya berdiri diam dan tidak berbicara? Apakah kamu patung lilin?" Nada bicara Zhang Yu tidak bermaksud sopan, sepertinya dia tidak takut menyinggung saksi yang menentukan nasibnya. Guo Zixian ingin mengatakan bahwa sikap Zhang Yu yang tidak menyenangkan membuatnya terbakar. Kemudian dia melihat ke sisi lain dan berkata diam-diam, "Anakmu berani berbicara kepadaku dengan sikap ini. Kamu pikir aku benar-benar takut kamu gagal?" Memikirkan hal ini, Guo Zixian dan Kai Dong yang sensitif, yang berdiri di tengah kerumunan di seberangnya, mengedipkan mata pada dirinya sendiri, dan sekarang dia mengerti bahkan tanpa mengatakannya, maksud Kai Dong adalah untuk membuat dirinya bekerja dengan cepat. Guo Zixian memikirkannya, menggigit giginya dan mengangguk, dan berkata, "Ya."
Aku memang melihat Zhang Yu dengan mata kepalamu sendiri dan kau mengambil ponsel orang lain. Begitu kata-kata Guo Zixian keluar, semua orang menjadi gempar. Kita harus tahu bahwa banyak hal telah berubah secara drastis sekarang. Ini adalah saksi yang mengoreksi anak laki-laki besar secara langsung. Dapat dikatakan bahwa ini pada dasarnya adalah vonis. Ningqin mengerutkan kening. Apakah Zhang Yu benar-benar mencuri barang milik orang lain? Jika demikian, itu akan sulit. Begitu banyak orang di sekitar yang menonton, jika pihak lain tidak ragu untuk memanggil polisi, apakah lebih baik bagi mereka untuk maju dan berhenti, atau membiarkan polisi melakukannya? Bagaimanapun, Zhang Yu bukanlah siswa biasa. Sejauh mana Tuan Huang menganggapnya penting juga memengaruhi sudut pandangnya dalam menangani masalah ini. Pada saat ini, ekspresi wajah Han Kai sedikit main-main. Hal ini menjadi semakin menarik baginya. Wakil Ketua Serikat Siswa Sekolah Menengah Pertama mencuri sesuatu dan tertangkap lagi. Ningqin kehilangan mukanya. Mendengar kata-kata Guo Zixian, Liu Hao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata kepada Zhang Yu, "Nak, sekarang kamu mendengarnya. Seseorang telah melihatmu mencuri ponsel temanku. Apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang?" Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, "Guo Zixian, karena kamu mengatakan kamu melihatku mencuri milikmu, di mana aku mencuri ponselku." Guo Zixian juga tahu bahwa ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Dia hanya dapat memegang bingkai sampai akhir, dan dengan keras, itu adalah posisi pintu masuk ke area kompetisi pemain di sebelah kanan. Sambil berbicara, dia juga menunjuk ke Zhang Nanan yang baru saja berdiri di mana pejalan kaki itu. Zhang Yu melihat posisi jari Guo Zixian dan tersenyum pada saat yang sama, dan berkata, "Aneh, Guo Zixian. Kau tahu, aku sudah berada di posisi saat ini sejak pertandingan. Kapan aku pergi ke sisi itu?" Guo Zixian berkata, "Tentu saja kau tidak akan mengakuinya. Siapapun yang mencuri barang sendiri juga mengakui bahwa dia adalah pencuri." Liu Hao juga berseru, "Nak, jangan ingin mati dan tidak mengakuinya, jangan lupakan apa yang kau katakan tadi. Jika seseorang memberitahumu bahwa kau mencuri sesuatu, kau biarkan kami mencarinya. Apakah kau ingin menyesalinya? Tentu saja aku tidak akan menyesalinya." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tetapi masalah ini terkait dengan reputasiku. Bagaimana mungkin aku bertanya sedikit lagi? Selain itu, aku sangat takut berdiri di sini. Aku tidak bisa terbang." Setelah itu, dia terus menoleh ke Guo Zixian dan berkata, "Guo Zixian, aku bilang aku telah berdiri di sini sepanjang waktu, kamu tidak percaya, sebenarnya, aku punya saksi untuk membuktikannya juga. Karena Kai Dong telah berdiri di sampingku, dia kamu dapat bersaksi untukku." Berbicara tentang ini, Zhang Yu menoleh untuk melihat Kai Dong yang sedikit menyingkir, dan berkata, "Kai Dong, bisakah kamu mengonfirmasi untukku, aku telah berdiri di sini tanpa melangkah sedikit pun?" Petik 2. Kai Dong tidak menyangka bahwa Zhang Yu akan tiba-tiba menoleh ke dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa pameran masalah ini telah berjalan dengan sempurna sesuai dengan naskah yang dibayangkannya. Selama Zhang Yu tertangkap dan terwujud, rencananya sempurna. Tetapi dia sama sekali tidak mengharapkannya, dan Zhang Yu tiba-tiba akan beralih ke subjek dan meminta dirinya untuk bersaksi untuknya, yang sungguh menggelikan. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka mengalihkan perhatian mereka ke Kai Dong. Wajar untuk mengetahui bahwa seragam sekolah Kai Dong di sekolah menengah pertama relatif mudah dikenali. Guo Zixian tidak menyangka Zhang Yu akhirnya meminta Kai Dong untuk membuktikannya, dan dia mencibir pada saat yang sama, karena hal ini adalah ide Kai Dong. Zhang Yu memintanya untuk membuktikannya, bukankah dia mendorong dirinya ke dalam lubang api, dan masih bingung. Meskipun Kai Dong tertangkap oleh bebek, dia juga tahu bahwa itu juga merupakan kesempatan yang sulit. Dia langsung berkata dengan keras, "Maafkan aku Zhang Yu. Aku tidak bisa bersaksi untuk masalah ini. Karena aku sama sekali tidak memberitahumu. Setelah berbicara, aku tidak memperhatikan gerakanmu. Aku baru saja datang ke sini, bagaimana aku bisa membuktikannya untukmu?" Begitu ucapan Kai Dong keluar, orang-orang di sekitarnya dapat sepenuhnya mencirikan Zhang Yu, seorang pencuri. "Apalagi yang bisa kamu katakan, bahkan teman-teman sekolahmu bersaksi untukmu sekarang. Dapat dilihat bahwa anak ini hanya memiliki tangan dan kaki yang kotor. Hahaha, nak, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang." Liu Hao tertawa terbahak-bahak.
Zhang Yu melihat ke atas dan ke bawah Kai Dong, lalu mencibir, dan berkata, "Oh, mengapa begitu aneh aku mengatakan ini? Ternyata kamu dan Guo Zixian termasuk dalam kelompok yang sama." Kai Dong mendengar ejekan dan kemudian mencibir, "Zhang Yu, jangan mengancam orang dengan permainan kata-kata. Meskipun kamu adalah kader senior serikat mahasiswa, dan aku hanyalah mahasiswa biasa. Tetapi aku tidak akan mengabaikan identitas khususmu. Hati nurani berbicara untukmu, karena aku tahu bahwa jika kamu tidak tahu, kecuali kamu tidak melakukannya, karena beberapa orang telah melakukan sesuatu yang buruk dan tidak mau mengakuinya, itu tidak ada gunanya, jika penjelasannya bermanfaat, apa yang dilakukan polisi." Liu Hao sedikit tidak sabar saat ini. Dia mendengus dingin dan menatap Zhang Yu, "Nak, jangan bicara omong kosong. Sekarang kamu berencana untuk menggeledah kami atau membiarkan polisi melakukannya. Tapi aku menyarankan kamu untuk tidak menunda, lakukan beberapa gerakan kecil, karena begitu banyak orang di sekitarmu melihatmu, kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang licik." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Ingin menggeledah tubuhku? Tentu saja kamu bisa." Tapi, Zhang Yu mengatakan ini dan menatap Kai Dong, dan berkata, "Kai Dong, karena kamu dan Guo Zixian memakai celana panjang, ceritakan kisahnya jika kamu memiliki hidung atau mata, maka aku berhak meragukannya. Kalian berdua dengan sengaja menjebakku. Lewat sini, apakah kamu berani mengeluarkan semua yang ada di depanmu seperti aku? Mari kita lihat yang tidak dapat dijelaskan ini siapa yang mencuri ponsel." Kai Dong dan Guo Zixian tidak menyangka bahwa Zhang Yu akhirnya akan mengusulkan kondisi seperti itu. Keduanya saling memandang, dan tentu saja mereka melihat arti ejekan di mata masing-masing. Kai Dong menoleh ke belakang dan berkata, "Zhang Yu, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak takut dengan bayangan miring. Aku setuju dengan permintaanmu." Guo Zixian juga berseru, untuk membuktikan bahwa aku orang yang jujur, aku juga setuju. "Baiklah," Zhang Yu berkata dengan keras, "mari kita mulai." Saat dia berbicara, Zhang Yu mengeluarkan ponsel, dompet, dan kunci rumah dan meletakkannya di tanah. Kai Dong dan Guo Zixian melakukan hal yang sama, mengeluarkan ponsel, dompet, dan kunci mereka, dan meletakkannya di tanah. Zhang Yu melirik barang-barang yang mereka letakkan, dan tersenyum pada saat yang sama, membalik isi tas di tangannya, dan jatuh ke tanah. Kai Dong dan Guo Zixian jatuh ke tanah sementara Zhang Yu membuang isi tas tangan ke tanah sambil menunjukkan sedikit seringai, karena mereka tampaknya telah melihat ponsel curian itu meluncur keluar dari tas bersama-sama. Namun, hampir seketika itu juga seringai di wajah Kai Dong dan Guo Zixian mengeras, karena pada saat berikutnya, Zhang Yu hanya memilah-milah barang-barang di tanah, sehingga keduanya tidak dapat mempercayai bahwa di dalamnya tidak ada bayangan ponsel. Zhang Yu membalik seluruh saku lagi, menyingkirkannya, berdiri, dan menatap mereka berdua, "Tolong gabungkan dua orang. Sekarang giliranmu." Kai Dong dan Guo Zixian sekarang berada di wajah mereka menjadi sedikit jelek. Dapat dikatakan bahwa keduanya baru saja memastikan bahwa ponsel itu ada di dalam tas Zhang Yu. Bagaimana bisa hilang sekarang? Kai Dong takut dengan kejadian itu sebelumnya, dan telah menatap Zhang Yu secara diam-diam, karena takut bahwa dia memiliki ponsel. Tetapi seiring berjalannya waktu, dari awal hingga akhir, Zhang Yu tidak menyentuh tas di tangannya, bagaimana ponsel itu bisa hilang? Zhang Yu melihat mereka berdua berhenti bicara, dan mendengus dingin, berkata, "Apa yang kalian inginkan? Cepatlah, begitu banyak orang yang menonton. Apakah itu hantu di hatimu?" Kai Dong mendengar tanggapan pertama dan berkata dengan keras, "Zhang Yu, jangan memuntahkan darah. Bahkan jika kamu tidak memiliki ponsel di tubuhmu, itu tidak berarti bahwa hal-hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Mungkin kamu menyembunyikannya, atau memberikannya kepada orang lain." Guo Zixian juga berkata, "Zhang Yu, aku melihat dengan ponselmu sendiri yang dicuri, bahkan jika ponsel itu tidak ada di dalam tasmu, selalu ada asterisk pada dirimu, kamu tidak berpikir kamu dapat mengancam kami dengan kata-kata." Zhang Yuwen berkata, "Jangan berhenti bicara omong kosong. Aku tidak mencuri apapun, itu bukti. Berguna untuk berbicara, apalagi yang kita cari. Kamu buru-buru mengeluarkan semua barang di tubuhmu, begitu banyak orang di sebelahmu menonton, tolong jangan buang waktu semua orang." Guo Zixian mendengus dan berkata, "Cari dan cari. Aku hanya punya benda-benda ini di tubuhku, dan aku bisa mencari sekarang jika aku ingin mencari.
Kamu harus tahu bahwa Guo Zixian hanya datang untuk memimpin tim kali ini, bukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Segalanya pada dasarnya jelas. Sekilas, Kai Dong juga mendengus, dan membalikkan tas di tangannya, dan isi tas itu jatuh ke tanah. Yang mengejutkan semua orang, sebuah ponsel jatuh di sepanjang tas dan jatuh ke tanah, berguling 2 kali.